Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada pagi Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 12 September 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang jaksa gadungan terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh petugas gabungan. Pelaku yang telah ditetapkan tersangka ini menjalankan aksi kejahatannya dengan cara memeras dan menipu para korban. Seorang wanita yang mengaku sebagai jaksa di Satuan Tugas Kejaksaan Agung bersama seorang pria yang merupakan mantan Kepala Desa Mandala Seda, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berinisial SU terjaring OTT petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri dan Polres Labuhan Batu Selatan. Dari OTT tersebut, petugas mengamankan uang tunai 5 juta rupiah dari 35 juta rupiah yang sebelumnya diminta pelaku. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gurbakov menyebut hingga pekan kedua September 2024 sedikitnya terdapat 4 laporan diterima pihaknya dengan total kerugian para korbannya warga Labusel mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Pelaku juga telah menipu 3 korban lainnya dengan iming-iming mampu meloloskan menjadi pegawai kejaksaan dan CPNS Kemenkumham. Ini modusnya adalah memasukkan sanak saudara dari korban untuk masuk menjadi pegawai. Jadi kalau di 174 ini mau dijadikan pegawai kejaksaan, di 175 juga mau dimasukkan sebagai pegawai kejaksaan, di LP 176 modusnya adalah mau masukkan sanak saudaranya korban ke CPNS Kemenkumham. Di informasi lainnya pemirsa, akibat drainase pembuangan air hujan tidak pernah dinormalisasi, pemerintah membuat 150 hektar lahan persawahan pertanian milik warga. Namun setiap tahun terendam air banjir kiriman. Beginilah lahan sawah pertanian milik warga di Dusun Tanjung Katung, Desa Seapung, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di saat musim hujan tiba, sebanyak 70 kakak warga sebagai petani menjadi resah. Pasalnya lahan sawahan pertanian seluas 150 hektar saat musim tanam padi tiba hampir setiap tahun terendam banjir air kiriman. Salah seorang petani Lesti Simbolon mengatakan akibat banjir kiriman tersebut membuat bibit tanaman padi yang telah disemai mati sehingga petani harus mengganti atau menyisir tanaman benih padi. Dan saat panen tiba, hasil dari pertanian tersebut menjadi tidak maksimal. Mulai terbuka ini bisalah menanam padi, tapi ini udah kira-kira 20 tahun nggak pernah lagi Pak dapat hasil karena airnya datang sekali hujan di pasar barat sana mengalir ke sini, nggak bisa lagi menanam. Kami tanam mati lagi, kembali lagi bibit Pak, kembali lagi datang lagi airnya penuh. Sudah lebih 20 tahun kita nggak dapat hasil. Kalau hujan di hulu, di hilirlah dampaknya. Pemirsa, kita menuju ke Kabupaten Mandailing Natal. Tim medis BBKSDA bedah bangkai harimau Sumatera yang terjerat kawat seling di kawasan hutan Sabarang Mandailing Natal. Petugas akan melakukan penyelidikan terkait kematian hewan satwa yang dilindungi ini. Inilah rekaman video amatir berdurasi 18 detik saat harimau Sumatera terjerat. Terlihat seorang pria menarik-narik ekor harimau dengan kondisi kaki terjerat kawat seling baja dan sesekali remaja tersebut memukul harimau dengan tangannya sendiri. Aksi dalam video ini diketahui berada di kawasan areal Bukit Sabarang, Desa Hutarimbaru, Kecamatan Kota Dopan, Kabupaten Mandailing Natal. Petugas yang mendapatkan informasi langsung turun ke lokasi. Namun sayangnya saat ditemukan kondisi harimau betina ini sudah mati.
Petugas kemudian mengevakuasi bangkai harimau yang diperkirakan berusia 1 hingga 3 tahun dengan bobot 45 kg ke kantor Balai Taman Nasional Batang Gadis untuk dilakukan otopsi. Satu persatu sampel diambil petugas untuk keperluan penyelidikan kematian harimau Sumatera dan keperluan pemeriksaan di laboratorium. Setelah saya mendengarkan informasi bahwasanya penjerat yang ada Hotel Baru masuk harimau alias babiat, maka kami musyawarahkan dengan tokoh yang ada di desa ini yang hadir di kedai. Maka solusinya adalah kita laporkan secara prosedur, saya bilang begitu. Maka kami laporkan ke Pak Camat, kemudian ke Koramil, kemudian ke Kapolsek. Maka Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Personil unit reserse kriminal Polsek Indrapura Batubara berhasil meringkus seorang tersangka pencuri sepeda motor yang sempat melarikan diri usai melakukan aksi kejahatannya. Tersangka Ade, warga Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, ditangkap di persembunyian di Desa Pekarmulyo, Kecamatan Sebalai, Batubara. Sebelumnya, pria berumur 34 tahun ini melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban bernama Ngatmi yang merupakan bibinya sendiri. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara membongkar rumah korban di Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih dalam kondisi kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke luar kota. Selain membawa kabur 1 unit sepeda motor, tersangka juga menggondol 1 unit telepon seluler dari dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan di kantor polisi, ternyata tersangka Ade sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Terhadap tersangka ini adalah kasus pemberatan pembongkaran rumah kosong, dan kejadiannya sudah 2 kali. Yang pertama, caranya modus operandinya dengan cara melihat rumah kosong, membongkar, kemudian sepeda motor, handphone, barang yang ada di rumah diambil oleh pelaku. Pemirsa, aksi unjuk rasa memprotes jalan rusak di Kabupaten Asahan berlangsung ricuh. Massa yang memblokade jalan nyaris terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Kericuhan tak terhindarkan saat ratusan warga yang berasal dari 4 kecamatan di Asahan melakukan aksi penutupan akses jalan provinsi yang menghubungkan Kota Kisaran dengan Kabupaten Simalungun di Desa Genagan, Asahan. Namun upaya massa dihalangi oleh polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa karena mengganggu kelancaran lalu lintas. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal jalan ini merupakan akses vital masyarakat yang berada di Kecamatan Buntu Pane, Tinggi Raja, dan Bandar Pasir Pandoge untuk menuju Kota Kisaran. Akibat kerusakan jalan, perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, kerusakan jalan juga kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Koordinator aksi, Arif, mengatakan aksi unjuk rasa ini sudah sekian kali dilakukan warga. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan rencana perbaikan ruas jalan provinsi tersebut. Seperti apa kondisinya saat ini, Bang? Jalan ini? Seperti sampai detik ini, sesuai 3 tuntutan kita, Bapak Bupati Asahan sampai detik ini tidak hadir. Katanya ada berapa panjang itu? Kalau kerusakan parah ini sudah ada 10 tahun. Berapa panjang, berapa kilometer? Kalau kerusakan ini sampai ke Buntu Pane, Sungai Sule itu ada sekitar 5 kilometer. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bersama seorang komisioner lainnya menjalankan pemeriksaan klarifikasi di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Jalan Padang Sidempuan. Ketua KPU Tapanuli Tengah, Wahid Pasaribu, dan seorang komisioner lainnya, Putra Hutagalung, tiba di kantor Bawaslu Tapteng di Jalan Padang Sidempuan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki
ruangan pemeriksaan. Keduanya diminta klarifikasi oleh Bawaslu Tapteng terkait laporan masyarakat soal penolakan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribo Mahmud Effendi Lubis yang diterima Bawaslu beberapa waktu lalu. Pemeriksaan Ketua dan Komisioner KPU Tapteng tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah, Sinta Sarina Pitupulu, dengan melibatkan Kordif Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Robi Pasaribo. Usai diminta klarifikasinya selama hampir beberapa jam, akhirnya Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Wahid Pasaribo dan Komisioner Putra Hutagalung keluar ruangan dan langsung ditemui sejumlah awak media. Kepada wartawan, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Wahid Pasaribo menyampaikan kehadiran mereka di Bawaslu untuk memberikan klarifikasi terkait laporan masyarakat tentang penolakan pendaftaran pasangan Masinton Mahmud. Ada dua dengan nomor surat yang sama, surat dari PDIP Perjuangan yang untuk memberitahukan bakal pasangan calon Masinton mendaftar nanti di pukul 19 WIB. Sementara itu pemirsa, puluhan massa Gerakan Lintas Pemuda Ormas dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah di Jalan Padang Sidempuan meminta Bawaslu Tapteng agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Massa juga mendesak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tetap memproses setiap laporan masyarakat yang diterima, terutama terkait dalam cakupan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain mendesak Bawaslu tetap menjaga wibawanya, massa pengunjuk rasa juga menyinggung intrik perpolitikan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sedang bergejolak terkait dengan adanya partai politik yang telah memberikan dukungan kepada paslon, namun di tengah jalan mencabut dukungan tanpa adanya persetujuan dari partai gabungan pendukung. Massa juga menginginkan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah bersikap tegas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Setelah melakukan orasi, akhirnya massa mengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Sinta Sarina Pitupulu, dan menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya selaku pengawas jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa keberpihakan kepada siapapun. Bahwa kami tidak akan lari dari aturan yang berlaku. Itu saya pastikan. Tidak akan lari dari aturan yang berlaku. Bukan hanya PKPU, bukan hanya Bawaslu, tapi Undang-Undang 10 tahun 2016 itu harus diterapkan. Itu juga sama-sama kita Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bersama KPU, Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan dengan sejumlah partai politik menggelar deklarasi kampanye damai tanpa politik identitas agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melalui tim kerja Humas Data dan Informasi menggelar pertemuan stakeholder meneguhkan politik kebangsaan di Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan pagi tadi. Dengan mengangkat tema deklarasi kampanye damai tanpa politik identitas agama dan jangan jadikan rumah ibadah sebagai media berkampanye. Ditargetkan mewujudkan Pilkada Damai 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, mengatakan pemilu adalah pesta demokrasi yang sangat penting bagi negara. Pemilu bukanlah sekedar memilih, namun bagaimana masyarakat antar umat beragama, suku dan etnis yang ada di Sumatera Utara menjaga ketertiban dan kedamaian. Masyarakat Sumatera Utara harus kompak dan saling menghormati pilihan orang lain. Jadi kita berharap untuk pilkada baik di provinsi ataupun di kabupaten kota, pilkada berjalan dengan lancar dan sukses. Petugas baik di KPU, Bawaslu, dari aparat, dari kepolisian atau TNI, nanti semuanya tetap kita bersatu padu menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Kita ke Kota Gunung Sitoli, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal memaksimalkan layanan publik pemerintah urusan administrasi kependudukan, terutama perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang difokuskan bagi pemilih potensial pada Pilkada serentak tahun 2024. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum khususnya Pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli terus mendekatkan pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik kepada masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, Bernardin T. Lambadua, menyebut selain urusan adminduk secara umum juga memfokuskan layanan bagi pemilih potensial atau pemilih pemula, yakni kalangan remaja yang akan memasuki umur 17 tahun dan masih belum memiliki KTP. Saat ini pihaknya sudah melakukan perekaman KTP elektronik sehingga ke pelosok desa dan kecamatan, mengantarkan sebanyak 92.075 orang penduduk wajib KTP nasional telah memiliki eKTP atau setara dengan 96,19%. Layanan sampai ke desa-desa tetap ada grafik kenaikan, tapi belum seperti yang kita harapkan. Ya, kami juga bingung kenapa bisa seperti itu. Mendekatkan pelayanan kepada warga Kota Gunung Sitoli. Namun, sepertinya anak-anak ini, ya artinya tidak semua ya. Ya, kalau kita lihat kecenderungannya masih belum begitu menyatakan bahwa KTP ini sangat penting untuk hidup mereka. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat panitia persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 di kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Medan kemarin siang. Upacara peringatan akan digelar di Simalungun, Sumatera Utara. Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sumatera Utara, Juliadi Jordadi Harahap, yang akan memimpin langsung rapat panitia persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Rencananya peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara akan digelar di Tugu Letda Sujono PTPN 4 Regional 1, Bandar Besti, Kecamatan Huluan, Kabupaten Simalungun dengan prosesi upacara. Upacara yang rencananya akan dipimpin langsung oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara pada 1 Oktober 2024 dan juga akan dilaksanakan peletakan karangan bunga di Tugu Letda Sujono. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan menyerahkan bantuan kepada almarhum Letda Sujono. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara bertujuan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai perjuangan, khususnya perjuangan para pahlawan revolusi dan sekaligus untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kesaktian Pancasila sebagai dasar persatuan, kesatuan, dan kemakmuran. Pemirsa yang mulia, Sultan Zainal Arifin Muhammad Shah ditabalkan sebagai Sultan Kuala Ledong bergelar Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Sultan Kuala Ledong di Medan. Kepada 30 orang penerima. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan kata aluan, pembukaan istiadat pertabalan, pembacaan watika pengangkatan diraja, pengantaran Al-Quran, pengantaran jurong atau tepak siri warisan peninggalan Sultan Abdul Jalil sebagai Sultan Hasan pertama, penyerahan pedang diraja, dan lainnya. Kegiatan dirangkai pembacaan warga angkat diraja Kesultanan Kuala Ledong, dilanjutkan pembacaan watika istiadat anugerah orang besar bergelar di Majelis Kerapatan Adat Kesultanan Kuala Ledong. Menurut Sultan Kuala Ledong, ke depan kesultanan ini diharapkan mampu mengembalikan sejarah adat istiadat dan budaya yang pernah ada di Kesultanan Sumatera Timur. Selain itu, tentu juga harus bisa bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah, kampus-kampus dan pihak lain untuk mengembangkan kebudayaan. Di kesempatan itu, Sultan Kuala Ledong juga menganugerahkan kurnia anugerah orang besar bergelar dan kurnia gelar kehormatan di Majelis Kerapatan Adat Kesultanan Kuala Ledong kepada 30 orang penerima. Kita berharap ke depannya
bisa bersinergi atau bekerja sama tentunya dengan pemerintah dalam hal kebudayaan, bekerja sama kampus-kampus tentang budaya. Itu yang saya harapkan. Ketua Panitia Kegiatan Tengku Abdillah Syah menyampaikan penabalan bertujuan membangkitkan kesultanan yang sempat hilang atau terputus. Karena itu dengan penabalan ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kebudayaan Melayu khususnya di Kuala Ledong. Dengan demikian, di masa-masa mendatang citra Melayu semakin dikenal di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut juga ia berharap kepada pemerintah pusat dan daerah mendukung kegiatan yang dilaksanakan Kesultanan Kuala Ledong dan semoga kebudayaan Melayu semakin maju untuk mewarnai budaya Indonesia secara keseluruhan. Mudah-mudahan ke depannya budaya Melayu yang ada di Sumatera Utara ini terus bertambah maju, berkembang, karena ini juga merupakan cagar budaya yang harus kita kembangkan di Indonesia. Harapan kami juga kepada pemerintah juga berharap untuk mendukung perkembangan kebudayaan Melayu yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kuala Ledong. Kepada Sri Paduka. Kami ajak Anda untuk ke Kota Binjai, pemirsa. Pertunjukan barongsai dan permainan musik kecapi yang merupakan budaya Tionghoa sudah semakin melekat dan tidak asing lagi bagi warga di Kota Binjai. Kedua budaya itu kerap ditampilkan dalam sejumlah kegiatan etnis Tionghoa. Kesedihan barongsai dan permainan musik kecapi mewarnai pelantikan pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Binjai yang dilaksanakan di Gedung Hisosu Kota Binjai. Dengan lincah, para pemain barongsai meliuk-liukkan badannya memainkan barongsai diiringi musik gendang. Begitu juga dengan permainan musik kecapi yang dimainkan oleh sejumlah siswa sekolah. Menurut mitologi, barongsai merupakan jelmaan dewa untuk melindungi hasil bumi, mendatangkan kesejahteraan dan menghindari manusia dari malapetaka. Dewa memberi petunjuk pada manusia agar membuat kostum dan topeng berkepala singa yang diiringi dengan pukulan gendang agar mengganggu pendengaran binatang buas atau dian. Perpaduan topeng dan musik yang keras membuat nian ketakutan sehingga tidak lagi mengganggu hasil bumi manusia. Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Kota Binjai, Erwin harahap budaya Tionghoa dapat lebih diterima oleh warga di Sumatera Utara dan menjadi salah satu aset kekayaan budaya bangsa. INTI adalah organisasi kebangsaan, sebenarnya adalah mitra dari pemerintah untuk bisa menjangkau ke khususnya ke masyarakat Tionghoa. Ya, mungkin ya kita lihat nanti kebutuhan masyarakat apa nanti akan kita coba dijaga. Kita ke Kota Tebing Tinggi, pemirsa. 25 anggota DPRD Kota Tebing Tinggi terpilih akan dilantik dan diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, sekaligus pemberhentian anggota DPRD periode 2019-2024 yang berakhir pada 16 September 2024 akan datang. Hal tersebut disampaikan Sekwan Kota M. Saad Nasution melalui PLT Kabak Persidangan dan Perundang-undangan Yusnida Sutuporang kepada awak media. Yusnida menyampaikan bahwa 25 anggota DPRD Kota Tebing Tinggi periode 2019-2024 akan berakhir pada 16 September 2024. Berhubung pada tanggal tersebut hari libur, maka Sekretariat Dewan Kota mengambil kebijakan dengan melakukan kegiatan pemberhentian DPRD lama dengan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD yang baru secara bersama pada tanggal 17 September 2024. Sejumlah persiapan dilakukan dengan mengundang para DPRD terpilih maupun DPRD yang akan berakhir serta undangan lainnya. Adapun jumlah kursi anggota DPRD terpilih Kota Tebing Tinggi sebanyak 25 kursi, yakni yang akan diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota. Partai Golkar 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Gerindra 3 kursi, PDIP 3 kursi, Demokrat 2 kursi, Perindo 2 kursi, PKS 2 kursi, Hanura 2 kursi, PAN 1 kursi, dan P3 1 kursi. Totalnya 25 kursi anggota DPRD terpilih 2024-2029. 2019-2024 yang lalu, yakni tanggal 16 September
Namun untuk Kota Tebing Tinggi kita nanti akan melakukan pengucapan sumpah janji dan peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 sekaligus dengan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2024-2029 itu di tanggal 17 September 2024. Partai Golkar ada 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Gerindra 3 kursi, PDIP 3 kursi, Demokrat 2 kursi, Perindo 2 kursi. Ribuan atlet terbaik dari seluruh penjuru negeri akan bertarung dalam kompetisi penuh gengsi di panggung para juara. Saksikan perjuangan mereka dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21. PON Aceh Sumut 2024. Catat tanggal dan jam penayangannya. Hanya di TVRI Sport. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara menjadi kebanggaan bagi warga Sumatera Utara. Oleh karenanya, pejabat Gubernur Sumatera Utara mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas PON 2024. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengajak masyarakat dan semua pihak untuk menjaga, memanfaatkan, dan mewarisi fasilitas olahraga serta sarana pendukung lainnya yang didukung dalam penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Agus Fatoni menyebutkan sarana prasarana untuk penyelenggaraan PON 2024 dibangun dengan biaya yang besar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran pendapatan dan belanja negara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara menilai penyelenggaraan PON 2024 di Sumatera Utara menjadi momentum yang sangat penting untuk memajukan daerah di segala bidang terutama olahraga. Fatoni juga berharap nantinya akan lahir berbagai atlet nasional Indonesia dari Sumatera Utara dengan prestasi mendunia. Dengan demikian, penjabat Gubernur Sumatera Utara mengajak ke semua pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan PON 21 tahun 2024. Tidak bisa pintu belakang. Pintu belakangnya jalannya masih belum selesai. Kenapa belum selesai? Ke ekonomi, berdampak kepada kemajuan di Sumatera Utara. Tantangannya adalah bahwa kita harus bisa merawat semua venue-venue ini dengan baik dan biayanya tidak kecil. Itulah nanti pola yang akan kita bahas, akan kita pikirkan bagaimana untuk pemeliharaannya. Bisa saja itu nanti diserahkan kepada Pemda masing-masing, baik Pemda Kabupaten Kota maupun provinsi. Bisa juga nanti pengelolaannya ada usulan dikelola oleh cabur-cabur tertentu. Nah, bisa dengan kerjasama, bisa dengan KSO, itu perlu kita. Penyelenggaraan PON 2024 di Sumatera Utara tetap berjalan meskipun ditemukan permasalahan di dalam venue dan di luar venue. Di antaranya kebocoran di Gor Futsal dan akses jalan menuju Gor Voli yang belum rampung. Pejabat Gubernur Sumatera Utara menyebutkan atap dan akses jalan menuju venue telah bagus. Pertandingan futsal di venue Gor Dispora Sumatera Utara sempat terhenti akibat terjadinya kebocoran pada atap setelah diterpa hujan deras beberapa waktu lalu. Pengunjung sempat merekam aktivitas panitia yang sedang menampung air dari atap yang bocor agar lapangan tidak terganggu. Setelah dilakukan penanganan, pertandingan kembali dimulai. Tidak hanya itu, akses jalan menuju Gor Voli Indoor juga dikeluhkan oleh atlet voli yang dinilai kurang layak akibat dipenuhi lumpur. Menanggapi hal ini, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan permasalahan yang terjadi di beberapa venue telah diperbaiki. Hal tersebut diungkapkannya saat sedang mengunjungi media center utama di Medan kemarin. PJ Gubernur Sumatera Utara menegaskan akses jalan yang viral menuju venue voli bukan akses jalan utama.
Para atlet terpaksa melalui akses tersebut dikarenakan akses jalan utama ditutup karena ada tamu yang akan datang. Agus Fatoni menyebutkan Stadion Utama Sport Center Subud sudah siap 96% untuk menggelar penutupan PON 2024. Masalah terkait dengan bola voli ada jalan itu adalah jalan sebenarnya itu bukan jalan utama karena kemarin jalan utama ditutup karena ada rombongan yang digunakan kemudian digunakan jalan belakang itu belum selesai karena target selesainya itu. Di informasi lainnya, pemirsa, pertandingan cabang olahraga drum band kategori lomba baris per baris dan lomba unjuk gelar digelar di Gedung Olahraga Futsal Disporasu, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Cabang olahraga drum band kategori LBB dan LUG diikuti 8 kontingen dengan memperebutkan 2 medali emas. Sebanyak 8 provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Yogyakarta akan bersaing memperebutkan 2 medali emas dalam cabang olahraga drum band kategori lomba baris per baris. Ketua Panitia Pelaksana Nirwan mengatakan lomba drum band 2 kategori ini digelar selama 3 hari mulai 10 hingga 12 September 2024. Meski hanya berlangsung selama 3 hari, persiapan dengan matang dan serius dilakukan oleh Panitia Pelaksana guna mengantisipasi segala kemungkinan kendala yang dapat terjadi. Sementara kontingen Sumatera Utara dalam cabang olahraga kali ini tidak memasang target besar. Lomba baris-baris, kemudian nanti sore pukul 14 sampai dengan selesai dilakukan kegiatan untuk babak penyisihan tertinggi. Kemudian untuk medali yang diperebutkan untuk 2 nomor ini adalah 2 medali yang diperebutkan. Meski tidak lagi sesuai dengan target awal yang berencana mencuri poin di 2 laga tandangnya, masih tetap optimis menatap kompetisi Liga 2 musim 2024 ini. PSMS Medan kini sedang fokus terutama pembedahan pada lini bawah tim saat bermain menghadapi Persikota Tangerang di laga tandang selanjutnya. Meski gagal meraih poin perdananya pada kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 setelah kalah dengan skor tipis 1-0 menghadapi PSKC Cimahi kemarin, PSMS Medan kini tengah berfokus pada pemulihan konsentrasi dan pembenahan lini bawah permainan anak-anak Ayam Kinantan yang dinilai menjadi faktor utama gol PSKC Cimahi. Pelatih PSMS Medan, Nil Maizar, mengatakan kehilangan fokus yang terjadi pada lini bawah PSMS Medan saat menghadapi PSKC Cimahi yang mengakibatkan gol dan membuat PSMS Medan kalah tipis adalah faktor utama yang menjadi fokus evaluasi tim pelatih. Dirinya mengaku performa anak-anak asuhnya sedikit menurun saat menghadapi PSKC Cimahi dibanding saat melakukan pemusatan latihan di Malaysia beberapa waktu sebelum kompetisi Liga 2 dimulai. Namun kini PSMS Medan akan kembali berfokus dan menargetkan raihan 3 poin saat menghadapi Persikota Tangerang Sabtu mendatang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 2024-2025. Mudah-mudahan dengan hasil ini apa yang kita dapatkan selama di pertandingan di Malaysia mudah-mudahan tidak akan berubah sehingga di pertandingan apa yang dilakukan di Malaysia bisa dilakukan di pertandingan lawan Cimahi dan akan berbeda. Mudah-mudahan semuanya menjadi lancar dan saya berharap berdoa dari para masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada karena Medan ini historinya sangat biasa. Pemirsa, tim sepak bola putri dari Papua Pegunungan berhasil masuk semifinal meski ditahan imbang oleh DIY. Tim Papua Pegunungan merupakan tim debutan dalam PON ke-21 Aceh Subud. Masuk ke semifinal pertandingan sepak bola putri pada PON ke-21 menjadi langkah awal tim Papua Pegunungan meraih prestasi dalam bidang olahraga. Kontingen yang baru perdana mengikuti PON ini bertanding melawan tim daerah istimewa Yogyakarta kemarin. Di menit-menit awal pertandingan tim sepak bola putri, Papua Pegunungan sempat kebobolan oleh gol cepat Octaviani Dwi Nurmalita dari tim DIY. Tim Papua Pegunungan sempat melakukan serangan balik, namun hingga peluit babak pertama berakhir, tim Papua Pegunungan belum bisa menciptakan gol. Di babak kedua, tim Papua Pegunungan mulai menyerang di garis pertahanan DIY hingga di menit ke-96 tim sepak bola putri Papua berhasil menjebol gawang tim DIY yang diciptakan Rulin Aspalek.
Hingga akhir babak kedua tim bermain imbang, namun tim Papua Pegunungan mendapatkan poin dari hasil imbang dan dinyatakan lolos ke semifinal. Di sini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Di saat kami jatuh, Tuhan mengangkat kami dengan kelemahan kami, dan kami bersyukur di PON ini kami bisa ada di semifinal. Setelah sampai di semifinal itu kami mengucap syukur, karena itu bukan kehebatan kami, kekuatan kami, tapi itu semua karena Tuhan. Sementara itu pemirsa, tim sepak bola putri DKI Jakarta berhasil lolos ke final setelah mengalahkan tim Bangka Belitung di partai semifinal dalam kompetisi Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Selama pertandingan di babak pertama, kedua tim bermain saling serang. Keduanya pun berhasil merebut gol dengan akhir skor 1-1. Memasuki babak kedua, tim sepak bola putri DKI Jakarta mulai agresif. Berbagai strategi serang di lini tengah dilakukan oleh pemain. Namun gol juga tidak dapat tercipta. Bangka Belitung yang tidak mau kalah juga berusaha menyerang lini pertahanan DKI Jakarta yang diperkuat pemain timnas yakni Safira Ika. Safira sempat emosi karena tim Bangka Belitung mencoba curang dengan menarik bajunya. Tidak lama kemudian tim sepak bola putri DKI Jakarta akhirnya mampu mencetak gol di menit-menit akhir dengan tendangan jarak jauh yang dilakukan Carla. Pertandingan pun selesai, kemenangan ini langsung dirayakan oleh pemain serta supporter karena berhasil masuk ke babak final di PON ke-21 Aceh Sumut. Pemirsa, cabang olahraga squash mulai dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dalam pertandingan ini sebanyak 13 kontingen akan ikut untuk memperebutkan 20 medali emas. Bertepat di Gor Squash Dispora Sumut, sebanyak 13 kontingen mulai bertanding perdana pada Selasa siang. Pada pertandingan cabang olahraga squash, setidaknya ada 20 medali emas, 20 perak, dan 40 medali yang diperebutkan. Olahraga squash merupakan olahraga raket yang dimainkan dalam ruangan dengan ukuran 10 kali 6. Dan hanya menggunakan satu dinding untuk memantulkan bola. Jumlah pemain squash sendiri berjumlah 2 atau 4 orang. Setiap pemain squash terdiri dari 5 set dan pemain yang lebih dulu mencapai angka 9 hingga 11 dalam satu set dinyatakan sebagai pemenang. Jadi untuk kejuaraan di squash ini kita ada 13 kontingen dari berbagai macam daerah. Kemudian medali yang diperebutkan itu ada 8 emas, 8 perak, dan bukan 8, sorry. Ada 20 keping emas, ada 20 keping perak, dan ada 40 keping perunggu. Itu yang diperebutkan. Tim Poli Pasir Putra Jatim 1 pada pertandingan perdananya berhasil menang melawan tim Voli Pasir Putra Bali 1 pada PON ke-21 Aceh Sumut di venue Pantai Indah Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Pertandingan di venue Pantai Indah Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Yosi dan Bintang tim Voli Pasir Putra Jatim 1 berhadapan dengan pasangan tim Voli Pasir Putra Bali 1, Praja dan I Made. Pasangan Jawa Timur 1 memenangkan 2 set sekaligus pada pertandingan bermain tenang. Tim Putra Jawa Timur 1 langsung unggul di set pertama dengan skor 21-12. Pada set kedua, Yosi dan Bintang tim Putra Jawa Timur 1, anak asuh Bambang Eko Suhartawan, kembali menang dengan skor 21-10. Pasangan tim Putra Jawa Timur 1, Yosi dan Bintang, yang masih berusia muda itu berhasil memenangkan pertandingan perdana cabur Poli Pasir di PON 21 Aceh Sumut yang digelar di Pantai Indah Situngkir, Kabupaten Samosir. Poni udah ngasih formasi untuk pusada jangka panjang untuk 3 tim. Jadi ada Jatim 1, Jatim 2. Jatim 1 itu adalah Bintang dengan Yosi. Jatim 2 itu adalah Danang dengan Wahyu. Dan Jatim 3 itu adalah Badar dengan Farel. Yang notabene umurnya usianya masih sekitar 19
19 sampai 20 tahun usianya yang Jatim 3. Pemirsa, Wali Kota Binjai Amir Hamzah membuka secara resmi tes event cabur gulat PON ke-21 tahun 2024 yang digelar di Gedung Olahraga Kota Binjai. Sebanyak 149 atlet gulat yang berasal dari 6 provinsi di Indonesia mengikuti tes event yang dilaksanakan selama 3 hari. Para atlet diantaranya berasal dari Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Medan, Padang, Kalimantan Timur, Jawa Timur, serta sejumlah provinsi dan kabupaten kota lainnya. Dalam tes event ini ada 20 kelas yang diperlombakan dan masuk dalam 3 kategori usia, yakni kategori usia 13 tahun, 17 tahun, dan senior. Sementara kelas ini diperlombakan mulai dari kelas 24 kg hingga 110 kg putra dan putri. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan sangat bersyukur adanya cabur gulat yang diperlombakan di Kota Binjai pada PON ke-21 tahun 2024 ini. Tes event ini dilakukan untuk menguji venue lapangan yang sudah disiapkan dan kesiapan panitia, sehingga pada saat PON dilaksanakan, venue benar-benar siap. Diharapkan dengan event ini dapat menumbuhkan semangat atlet dan kontingen PON ke-21 yang berjumlah ribuan orang yang akan masuk ke Kota Binjai sebelum dimulainya pertandingan cabur gulat pada 16 September mendatang. Ini adalah salah satu dari rangkaian beberapa kegiatan nanti di PON dan alhamdulillah Binjai ditunjuk menjadi tuan rumah salah satu cabang olahraga yaitu cabang gulat. Ini adalah sejarah bagi Kota Binjai. Belum pernah Kota Binjai ini menjadi tuan rumah. Kalau saya tidak silap tahun 53 PON di Sumatera Utara. Dan memasuki hari ketiga cabang olahraga ski air telah menyelesaikan babak kualifikasi 2 nomor yang dipertandingkan, yaitu tricks preliminary dan wakeboard di area F1 Powerboat Baligi, Kabupaten Toba. Dari hasil babak kualifikasi ski air untuk nomor tricks preliminary putra menyisihkan 12 orang dari 25 orang peserta dan untuk putri menyisihkan 10 orang dari 16 peserta yang akan memasuki babak final. Demikian juga babak kualifikasi untuk nomor wakeboard putra menyisihkan 18 orang dari 36 peserta dan untuk putri menyisihkan 10 orang dari 20 peserta yang akan memasuki babak perempat final. Panitia pelaksana PB PON ke-21 cabang olahraga ski air Aris Palulun mengatakan babak kualifikasi untuk nomor tricks preliminary putra didominasi tim DKI dan Jawa Barat. Sedangkan untuk putri didominasi tim Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Selain itu untuk nomor wakeboard sebelum memasuki babak perempat final akan memasuki sesi LCK, yaitu untuk putra peringkat 4 besar dan untuk putri peringkat 3 besar. Aris menjelaskan khususnya untuk nomor wakeboard di babak perempat final dan semifinal untuk putra akan digelar menjadi 4 hits dan untuk putri 3 hits. Aris juga menambahkan cabang olahraga ski air untuk nomor jumping babak kualifikasi mulai besok pagi sudah dapat dipertandingkan. Namun hal tersebut tergantung keadaan cuaca di area venue atau Danau Toba. Tinggal kita lihat buat semifinalnya sebelum nanti akan masuk ke babak final. Kan jumlah totalnya itu putra 12, putri 10, mungkin nanti semifinal akan menyisikan putri mungkin sekitar 5, putra mungkin 6 nanti. Pemirsa, Jawa Timur kembali sukses dengan menyabet 2 medali emas dan 1 perak cabang olahraga sepeda gunung MTB PON 21 kategori di HI individual downhill putra dan putri. Perlombaan terakhir cabang olahraga sepeda MTB PON 21 kategori individual downhill atau DHI, Jatim menyabet 2 medali emas dan 1 perak di arena MTB Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo. Lintasan sepanjang 1.570 meter yang menantang menjadi salah satu cabang olahraga menarik bagi 22 atlet, 16 putra dan 6 putri balap sepeda dari 12 provinsi cabur sepeda MTB downhill. Pembalap sepeda MTB putra Jatim meraih 1 medali emas dan 1 perak. Medali emas diraih Dois Audi Fikriansyah yang berhasil menjadi paling depan finish dengan catatan waktu 2 menit
49,752 detik. Perak diperoleh Pandu Satrio Perkasa dengan waktu selisih tipis 2 menit 51,544 detik. Di posisi ketiga diperoleh Ganda Rozak dari Sumatera Selatan, catatan waktu 2 menit 54,116 detik. Sedangkan pembalap sepeda putri Jatim, Milatul Kakimah, sumbang medali emas tercepat di garis finish menorehkan catatan waktu 3 menit 13,430 detik. Peringkat kedua diraih pembalap sepeda Jabar Rizka Melia Agustina dan di posisi ketiga pembalap sepeda dari Aceh Keisha Ganais Nasfi. Tim balap sepeda Jatim menargetkan 1 emas di MTB Downhill, namun Dois Audi Fikriansyah yang tidak diunggulkan justru berhasil meraih emas MTB Downhill Putra. Semua medali saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur, terutama yang selalu support, dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam. Selama hampir lebih kurang 2 tahun kita latihan, susah duka bareng-bareng kami nikmati bersama-sama. Kontingen DKI Jakarta sapu bersih 4 medali emas cabang olahraga catur PON 21 Aceh Sumut kategori catur kilat. Atlet catur DKI Jakarta memborong medali emas pertandingan catur kilat perorangan dengan beregu. Disusul Jawa Barat 3 medali perunggu, kejuaraan catur kilat durasi 3 menit plus increment 2 detik dengan sistem 9 babak ini diikuti 22 provinsi berlangsung 10 dan 11 September 2024 di Biki Holiday Prastagi Kabupaten Karo. Atlet catur perorangan putra DKI Jakarta meraih medali emas atas nama Grandmaster Novendra Priasporo dengan 7,5 menit. Medali perak diraih Master Fight Arif Abdul Hafiz dari Jawa Barat dengan 6,5 poin. Dan medali perunggu diraih kandidat Master Muhammad Kamal Shah dari Kalimantan Barat dengan 6 poin. Pecatur Sumut M. Fitra Andika di urutan ke-7 dengan 5 poin. Atlet catur perorangan putri Jakarta Master Internasional Wanita Umi Fisabillah menyabet emas dengan 8 poin. Perak diraih Grandmaster Wanita Iren Karisma dari Jawa Barat dengan 6 poin. Chelsea MC Hite dari Kalimantan Timur harus puas meraih medali perunggu walau sama 6 poin namun kalah perhitungan dari Iren. Ketua Percasi DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan prestasi ini hasil kerja keras bersama seluruh tim dan tetap optimis meraih target medali emas setiap cabang catur PON 21. Pemirsa, kontingen Bali berhasil meraih emas pada cabang olahraga kabadi putra kategori National Style pada PON 21 Aceh Sumut Rabu sore di Gor Lubuk Pakam. Perolehan itu diraih setelah menangkan partai final melawan tim putra Kalimantan Timur. Pada pertandingan final kabadi putra kategori National Style, tim Bali menang mudah atas tim Kalimantan Timur dengan skor 38-17 dan meraih medali emas, sedangkan medali perak diraih tim Kaltim dan perunggu diraih Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Rizky Hadinata Zulfani, coach tim putra kabadi Bali mengatakan kemenangan atlet hari ini buah kerja keras serta kekompakan tim asuhannya sebab pada final ini atletnya sudah menerapkan sesuai yang direncanakan. Selain itu pihaknya juga sudah memaksimalkan persiapan dengan melaksanakan TC atau pusatan latihan selama 3 bulan. Babak semifinal kabadi putra Provinsi Bali berada di grup A melawan Nusa Tenggara Barat, runner up grup B menang dengan skor 20-25. Sementara itu pelatih kabadi Provinsi Kalimantan Timur, Gufron, mengatakan cukup bangga atlet-atlet asuhannya hampir sejajar dengan atlet Provinsi Bali pada laga pertandingan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 cabur indoor volleyball sempat menjadi sorotan dan viral di media sosial. Berbagai sarana dan prasarana dikeluhkan para atlet di venue PON 2024 yang dianggap belum selesai. Video yang beredar di sosial media memperlihatkan akses menuju venue cabang olahraga indoor volley yang berada di kawasan Sport Center Kabupaten Deli Serdang. Dalam video tersebut terlihat kondisi jalanan masih bertanah dan berlumpur. Para atlet dan supporter pun terlihat kesulitan untuk melintas ke lokasi pertandingan tersebut. Akibatnya pertandingan yang dijadwalkan pada hari Selasa tersebut tertunda karena berbagai fasilitas pendukung kegiatan masih belum siap. Kondisi lokasi hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan, baik itu akses jalan menuju ke lokasi maupun gedung indoor volleyball.
Terlihat alat-alat berat masih bekerja untuk menimbun jalan. Panitia pelaksana cabang olahraga voli Muhammad Fahmi menyebutkan tidak membantah kondisi dalam video viral tersebut. Saat ini sarana dan prasarana di lokasi masih dalam tahap pengerjaan. Tim putra dan putri tampil kampiun pada partai final cabur kriket kategori Super 8 PON Aceh Sumut 2024 yang berlangsung di lapangan Cerdas Lubupakem Kabupaten Deli Serdang pada Rabu sore. Tim dari Pulau Dewata ini kembali berhasil mengawinkan medali emas seperti sebelumnya. Bali juga mengawinkan medali emas pada kategori T20. Sampai saat ini Bali berada di puncak perolehan medali cabur kriket dengan mendulang 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Peringkat kedua Sumut dengan meraih 2 emas dan 2 perunggu. Sedangkan peringkat ketiga menjadi milik Kaltim dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Pada partai final putra, tim Bali Putra dengan permainan penuh percaya diri berhasil menuju podium 1 setelah menang atas Jabar dengan skor 82-80, perak diraih Jabar dan perunggu didulang NTT dan Lampung. Pada partai final putri, tim Bali berhasil membukukan emas setelah menaklukkan Kaltim dengan skor 51-50. Dengan hasil ini Kaltim mendulang perak dan sementara itu medali perunggu diraih NTT dan Jabar. Pelatih tim Bali Putra Sony mengatakan timnya saat bertanding cukup percaya diri dan sesuai dengan arahan pelatih yang mengaku lawan terberat mereka adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemirsa, cabur berkuda kategori endurance jarak tempuh 80 km diraih atlet dari Yogyakarta. Disusul atlet Lampung dan medali perunggu diraih atlet dari Sumut. Persiapan matang dan latihan tunggangan kuda menjadi kunci kemenangan para juara cabur berkuda di kategori endurance. Cabur PON ke-21 Sumut Aceh untuk berkuda kategori endurance merupakan olahraga berkuda yang memberikan penekanan kemampuan kuda dan penunggangnya untuk menyelesaikan perjalanan jarak jauh dengan kecepatan sedang hingga cepat sebagai fokus utamanya. Penunggang kuda harus merencanakan perjalanan dengan cermat, mengatur ritme yang tepat dan memastikan kesehatan kuda seperti denyut jantung dan lainnya tetap prima selama perjalanan berlangsung. Hal tersebut disampaikan Muhammad Sofyan, atlet asal DIY Yogyakarta yang menyabet medali emas kategori endurance jarak 6 km. Dan medali perak diraih atlet dari Lampung Rashid Trisandi dan medali perunggu diraih tuan rumah Sumatera Utara atas nama atlet Harun. Muhammad Sofyan menambahkan persiapannya dalam menghadapi PON ke-21 ini dilakukan dengan menunggang 7 kuda yang berbeda sehingga hasil dari kerja kerasnya membuahkan hasil medali emas. Sementara atlet Sumut Harun bersyukur dapat medali perunggu dan untuk persiapan sendiri kuda yang ditunggangi kurang cukup waktu untuk melatihnya. Pemirsa, perhelatan PON di Serdang Bedagai khususnya cabur berkuda yang dipusatkan di Jericho Stable, panitia melakukan persiapan dari aspek keamanan dan human error selama pertandingan berlangsung. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Keamanan pada Panwasrah Cabur Berkuda di lokasi Jericho Stable, Brigjen TNI Purnawirawan Purwadi saat pelaksanaan peninjauan lokasi pertandingan cabur berkuda endurance. Purwadi menyampaikan bahwa setiap keamanan dan kenyamanan dari para atlet dan kru diperhatikan, baik itu juga para pengunjung yang datang dan lain sebagainya. Checkpoint ditempatkan di setiap titik lokasi sehingga kendala yang terjadi di lapangan dapat demikian rupa diminimalisir yang tentunya dapat berpotensi mengganggu keberlangsungan berkuda. Begitu juga terjadinya human error yang disebabkan alat penunjang pertandingan seperti mesin genset secepat mungkin dapat terjadi pemadaman sehingga hal-hal yang mengganggu pertandingan dapat di-counter. Tim hoki indoor putri kontingen Sumatera Utara gagal meraih gelar medali perunggu setelah dikalahkan oleh tim hoki indoor putri Jawa Timur dengan 5 gol tanpa balas. Dengan hasil ini maka kontingen Sumatera Utara dipastikan tanpa gelar di cabang olahraga hoki indoor putra dan putri di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Tim hoki putri Jawa Timur memastikan meraih medali perunggu setelah menekuk tuan rumah Sumatera Utara dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Tim Jawa Timur yang bermain ngotot dan impresif bahkan telah berhasil membobol gawang Sumut pada menit pertama sejak pertandingan dimulai lewat gol Lutfi Nur Abalia. Jatim kembali memperbesar keunggulan di menit ke-6 dan 7 lewat gol Valenia dan Lutfi Nur Abalia lagi. Rapuhnya pertahanan Sumatera Utara membuat Kisa Salsabila memperbesar keunggulan Jatim menjadi 4-0.
Lalu di menit ke-28 pada kuarter ketiga, Lutfi Nur Amalia kembali berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengunci kemenangan Jawa Timur dengan skor 5-0 dengan raihan medali perunggu. Pelatih hoki indoor putri Subud Satboko Anggoro mengatakan tetap mengapresiasi perjuangan anak-anak asuhnya yang telah berhasil melaju hingga menempati posisi 4 besar ini. Hal ini juga dinilai akan semakin memotivasi para atlet hoki indoor putri Subud agar berlatih lebih serius lagi dalam menatap ajang kejuaraan ke depannya agar dapat mengharumkan nama Sumatera Utara. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 13 September 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 13 September 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Mandailing Natal. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Langkat. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan terjadi di Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Sibolga, Langkat, Sedang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 11 September 2024. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat di pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahrin, pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.